Kiai Supri adalah seorang tokoh masyarakat di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai sosok kiai kampung yang sederhana namun memiliki keilmuan supranatural yang luar biasa. Kehidupannya jauh dari gemerlap dunia, namun kebijaksanaannya membuat namanya harum di seluruh penjuru desa. Rumahnya yang sederhana terletak di tengah hamparan sawah, menjadi tempat yang sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai kalangan yang membutuhkan pertolongan, baik secara spiritual maupun duniawi. Sejak muda, Kiai Supri sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mendalami ilmu agama dan supranatural. Ia berguru kepada banyak ulama besar di Nusantara, bahkan sempat mendalami ilmu tasawuf di sebuah pesantren terpencil yang terkenal melahirkan para wali. Di sanalah ia mempelajari ilmu hikmah, wirid, serta amalan-amalan yang diperuntukkan untuk menolong sesama. Namun, meskipun memiliki ilmu yang tinggi, Kiai Supri tetap rendah hati dan lebih suka disebut sebagai abdi masyarakat daripada orang besar. Kisah Kiai Supri sering menjadi buah bibir di desanya. Ia kerap membantu warga yang mengalami kesulitan, mulai dari masalah kesehatan, ekonomi, hingga konflik keluarga. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuannya menyembuhkan orang sakit dengan metode yang tidak biasa. Banyak warga percaya bahwa doanya sangat mustajab. Kiai Supri tidak hanya memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran sebagai bagian dari pengobatan, tetapi juga memanfaatkan herbal tradisional yang ia racik sendiri. Namun, yang paling menarik dari Kiai Supri adalah kemampuannya melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Banyak orang meyakini bahwa ia memiliki indera keenam yang tajam. Kemampuan ini sering ia gunakan untuk membantu orang menemukan barang yang hilang, mengatasi gangguan makhluk halus, atau memberikan petunjuk bagi orang-orang yang merasa hidupnya tersesat. Meski demikian, Kiai Supri selalu menekankan bahwa segala pertolongan yang ia lakukan hanyalah perantara, sedangkan kekuatan sejati datang dari Allah. Kisah supranatural yang paling terkenal adalah saat Kiai Supri membantu seorang petani yang sawahnya diserang hama secara tiba-tiba. Petani tersebut sudah mencoba berbagai cara, mulai dari menyemprot pestisida hingga memohon bantuan dari berbagai pihak, namun tidak ada yang berhasil. Kiai Supri kemudian mendatangi sawah tersebut pada malam hari. Dengan membaca ayat-ayat tertentu dan menanam daun kelor di setiap sudut sawah, keajaiban terjadi. Hama yang sebelumnya merusak tanaman menghilang dalam waktu semalam, dan hasil panen petani itu melimpah ruah. Tidak hanya itu, Kiai Supri juga sering diminta menjadi penengah dalam konflik-konflik keluarga atau antar warga. Dengan kata-kata bijaknya, ia mampu meredakan emosi yang memanas dan menghadirkan solusi yang adil. Sebagai seorang yang menguasai ilmu psikologi tradisional, Kiai Supri paham betul cara menyentuh hati setiap orang. Banyak warga yang akhirnya kembali rukun setelah mendengarkan nasihatnya. Keberadaan Kiai Supri di desa itu tidak hanya menjadi berkah bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menarik perhatian dari luar desa. Tidak jarang,
Orang-orang dari kota besar datang jauh-jauh untuk meminta bimbingan darinya. Meskipun demikian, Kiai Supri tidak pernah mematok tarif atau meminta imbalan atas jasanya. "Apa yang saya lakukan adalah bagian dari ibadah," katanya dengan nada lembut. Ada suatu waktu ketika Kiai Supri harus menghadapi ujian besar. Seorang pria dari desa tetangga datang dengan hati penuh amarah, menuduhnya menggunakan ilmu hitam. Tuduhan itu muncul karena pria tersebut merasa usahanya mengalami kemerosotan setelah menolak nasihat dari Kiai Supri. Dengan tenang, Kiai Supri hanya tersenyum dan mempersilakan pria tersebut duduk. Ia menjelaskan dengan bijaksana bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Sifat tawadu Kiai Supri terlihat dalam setiap langkah hidupnya. Meski memiliki kemampuan luar biasa, ia selalu menempatkan diri sebagai orang biasa. Ia sering turun ke sawah membantu petani, mengajar anak-anak mengaji di surau, dan ikut gotong royong membersihkan jalan desa. Kehadirannya menjadi teladan bahwa ilmu yang tinggi harus disertai dengan kerendahan hati. Salah satu kebiasaan unik Kiai Supri adalah kegemarannya mendoakan desa setiap malam. Selepas sholat tahajud, ia selalu memanjatkan doa agar desa tersebut dijauhkan dari bencana, diberikan keberkahan, dan warganya hidup dalam kedamaian. Doa-doanya ini dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa desa tersebut jarang terkena musibah besar. Meskipun dihormati oleh banyak orang, Kiai Supri tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. "Saya ini hanya orang kecil yang kebetulan diberi amanah ilmu," ujarnya. Sikap inilah yang membuatnya begitu dicintai oleh masyarakat. Bahkan, anak-anak kecil di desa itu merasa nyaman bermain di halaman rumahnya, tanpa rasa takut atau segan. Suatu hari, seorang ibu datang membawa anaknya yang tidak mau bicara sejak lahir. Dengan penuh kasih sayang, Kiai Supri memegang kepala anak itu sambil membaca doa panjang. Dalam hitungan menit, anak itu tiba-tiba mengucapkan kata pertamanya. Kejadian ini membuat sang ibu menangis haru, sementara warga yang menyaksikan hanya bisa mengucapkan takbir. Namun, Kiai Supri tidak hanya menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tampak ajaib. Ia juga sering memberikan nasihat tentang pentingnya usaha dan kerja keras. Ilmu supranatural ini hanyalah alat, tapi rezeki tidak akan datang jika kita tidak mau berusaha, ujarnya suatu ketika kepada para pemuda desa. Ilmu supranatural yang dimiliki Kiai Supri juga sering digunakan untuk melindungi desa dari ancaman luar. Ketika desa itu hampir diserang oleh kawanan perampok, ia memimpin doa bersama di surau. Anehnya, kawanan perampok itu tiba-tiba membatalkan niat mereka tanpa alasan yang jelas. Banyak yang percaya bahwa ini adalah salah satu bukti karomah Kiai Supri. Kiai Supri juga menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu agama. Surau kecilnya menjadi tempat pengajian rutin yang selalu dipenuhi oleh warga. Ia mengajarkan ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga semua kalangan bisa mencerna apa yang diajarkannya. Meskipun hidup sederhana, Kiai Supri tidak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang di sekitarnya hidup dalam kedamaian dan keberkahan.
Setiap kali ada yang memberinya hadiah, seperti beras atau hasil panen, ia selalu membagikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Harta itu hanya titipan, katanya. Kiai Supri juga memiliki cara unik dalam mendidik anak-anak muda. Ia sering mengajak mereka berdiskusi tentang kehidupan, memberikan tantangan berpikir, dan mendorong mereka untuk terus belajar. Baginya, masa depan desa tergantung pada generasi mudanya, sehingga pendidikan adalah hal yang paling penting. Hingga kini, nama Kiai Supri tetap harum di hati masyarakat. Meski usianya sudah senja, ia tetap aktif menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Bagi warga desa, Kiai Supri bukan sekadar tokoh agama, melainkan juga pelindung, guru, dan sahabat yang selalu ada di saat dibutuhkan. Kiai Supri dikenal sebagai sosok yang tidak pernah memandang rendah siapapun, termasuk para dukun, pelaku maksiat, dan penjudi yang sering dipandang hina oleh masyarakat. Baginya, setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Dengan pendekatan yang lembut namun penuh ketegasan, ia selalu berusaha menyentuh hati mereka tanpa menghakimi atau membuat mereka merasa terpojok. Para dukun sering datang ke Kiai Supri untuk berdiskusi. Beberapa di antara mereka merasa gelisah karena pekerjaan mereka yang melibatkan dunia supranatural sering berseberangan dengan ajaran agama. Kiai Supri tidak serta-merta menyalahkan mereka, tetapi dengan sabar menjelaskan bahwa kemampuan yang mereka miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk mencari keuntungan duniawi semata. Ia selalu mengingatkan, ilmu adalah amanah. Jika tidak digunakan dengan benar, ia akan menjadi beban di akhirat. Suatu hari, seorang dukun terkenal di desa tetangga datang menemui Kiai Supri. Ia mengakui bahwa selama ini hidupnya terasa hampa meskipun memiliki banyak harta dari pekerjaannya. Kiai Supri dengan bijak berkata, harta yang diperoleh dari jalan yang tidak diridhoi Allah tidak akan pernah membawa keberkahan. Mulailah dengan memperbaiki niat dan gunakan ilmumu untuk membantu sesama tanpa syarat. Setelah pertemuan itu, dukun tersebut perlahan meninggalkan praktiknya dan mulai mendalami agama. Kepada para pelaku maksiat, Kiai Supri juga tidak pernah menunjukkan sikap keras. Ia memahami bahwa dosa seringkali lahir dari ketidaktahuan atau keputusasaan. Suatu ketika, seorang wanita yang dikenal sebagai perempuan nakal di desa itu datang kepadanya. Dengan suara bergetar, wanita itu mengungkapkan penyesalannya. Kiai Supri hanya tersenyum dan berkata, "Setiap orang punya masa lalu, tapi Allah Maha Pengampun. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri mulai hari ini." Wanita itu akhirnya menjadi salah satu murid setia yang selalu hadir di pengajian Kiai Supri. Nasihat Kiai Supri kepada para penjudi juga menjadi legenda di desanya. Ia kerap mendatangi kelompok-kelompok penjudi yang berkumpul di malam hari. Dengan cara yang unik, ia mengajak mereka berbicara tentang betapa singkatnya kehidupan dan pentingnya memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa yang kalian kejar dari meja judi? Harta, kemenangan, semua itu tidak akan bertahan lama. Yang ada hanyalah kehancuran diri dan keluarga, ujar Kiai Supri dalam salah satu kesempatan. Salah satu penjudi, Pak Karim, pernah menceritakan pengalamannya bertemu Kiai Supri. Awalnya,
Ia merasa terganggu dengan nasihat sang kiai. Namun, setelah beberapa kali mendengarkan, hatinya mulai tersentuh. Beliau tidak pernah memarahi kami. Justru beliau menunjukkan bahwa hidup kami yang penuh dosa ini masih punya harapan, kenang Pak Karim. Kini, Pak Karim telah meninggalkan kebiasaan judinya dan menjadi salah satu petani sukses di desanya. Metode Kiai Supri dalam menyadarkan orang-orang ini adalah dengan memberikan contoh nyata. Ia sering menceritakan kisah-kisah inspiratif dari kitab atau pengalaman hidupnya sendiri. Dalam satu kesempatan, ia berkata, "Setiap manusia adalah ladang. Jika kita menanam benih kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Tapi jika kita menanam benih keburukan, maka yang kita tuai adalah penderitaan." Tidak jarang, Kiai Supri juga memberikan solusi praktis untuk membantu mereka yang ingin berubah. Kepada para dukun, ia sering memberikan alternatif berupa ilmu pengobatan herbal atau terapi ruqyah. Bagi pelaku maksiat, ia memberikan dukungan moral agar mereka bisa memulai hidup baru. Sementara untuk para penjudi, ia menawarkan pekerjaan atau usaha kecil yang bisa mereka jalankan. Namun, Kiai Supri juga tegas dalam menegakkan prinsip. Pernah suatu ketika seorang dukun yang enggan berubah mencoba menantang ilmunya. Dukun tersebut merasa bahwa Kiai Supri hanya berusaha merebut kepercayaan orang-orang. Dengan tenang, Kiai Supri berkata, "Ilmu yang kau pegang adalah titipan Tuhan. Jika kau gunakan untuk kesombongan, maka ia akan menjadi petaka bagimu." Tidak lama setelah itu, dukun tersebut mengalami musibah yang membuatnya sadar dan akhirnya kembali kepada jalan Allah. Kiai Supri juga rajin mengingatkan masyarakat untuk tidak mencemooh atau menjauhi orang-orang yang dianggap sesat. Baginya, tugas umat Islam adalah mengajak, bukan menghakimi. Jika kalian melihat seseorang berbuat dosa, doakanlah agar Allah membimbingnya. Jangan pernah merasa lebih baik darinya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, ujarnya dalam suatu pengajian. Untuk memperkuat niat orang-orang yang ingin bertobat, Kiai Supri sering mengajak mereka mengikuti kegiatan di surau atau membantu dalam kegiatan sosial. Dengan cara ini, mereka merasa diterima dan mulai belajar tentang pentingnya hidup dalam kebersamaan. Hati manusia itu seperti tanah. Ia akan subur jika disirami dengan kasih sayang, kata Kiai Supri. Sikap ramah dan sabarnya membuat Kiai Supri dicintai oleh banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya menjauhi agama. Ia percaya bahwa setiap manusia punya sisi baik, hanya saja terkadang sisi itu tertutup oleh kabut dosa. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih, ia berhasil menyingkap kabut itu, menunjukkan cahaya yang ada di dalam diri mereka. Hingga kini, kisah-kisah tentang bagaimana Kiai Supri menyadarkan para dukun, pelaku maksiat, dan penjudi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada ilmunya, tetapi juga pada ketulusannya dalam menyentuh hati setiap orang. "Saya bukan siapa-siapa," ujar Kiai Supri dengan rendah hati, "saya hanya berusaha menjalankan amanah Allah untuk menyebarkan kebaikan."